Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya tentunya bersama kami. Nah, jadi di pembahasan kali ini, apakah benar ya menjadi konten kreator untuk di Facebook ini wajib satu topik ataupun satu niche konten ya? Nah, kita akan bedah di video kali ini, dan apa sih untuk keuntungannya ya ketika kita menggunakan sebuah konten yang satu tema ataupun satu topik ya. Nah, oke, jadi di sini kita langsung saja masuk ke bagian Facebook seperti ini. Nah, di sini ada salah satu akun saya ya, dimana juga untuk persentasenya sudah lumayan naik ya, ada jangkauan 7 ribuan. Padahal di sini jarang upload teman-teman ya. Nah, kenapa sih untuk video saya ini jarang upload tetapi pengikutnya ataupun jangkauannya, tetapi untuk jangkauannya ini masih fresh dan juga masih memiliki tayangan yang luar biasa ya. Jadi ada 30.000 tayangan, 3 detik ya. Kemudian ada pengikut, interaksi di sini statusnya untuk persentasenya hijau semua. Nah, artinya untuk di Facebook ini jika untuk persentase hijau seperti ini ya, itu menandakan bahwa konten kita itu banyak ditemukan oleh ya peminat-peminat yang tepat ya. Dan apakah memang ketika menjadi konten kreator untuk di Facebook ini wajib satu topik ataupun satu tema? Ya, jawabannya iya teman-teman ya. Nah, karena kalau kita menggunakan ataupun menjadi konten kreator dengan fokus pada satu topik, itu akan lebih mudah untuk akun kita itu mendapatkan rekomendasi untuk di Facebook ya. Dan contohnya adalah seperti ini. Ya, jadi walaupun saya jarang upload, tetapi karena memang untuk topiknya ini saya berfokus pada satu topik saja, dan alhamdulillah untuk jangkauannya sudah meningkat ya. Ada jangkauan 7.600-an, kemudian 30.000 tayangan video 3 detik. Nah, ini membuktikan bahwa memang ya, membuat sebuah konten dengan berfokus pada satu topik itu akan lebih lagi direkomendasikan ya. Jadi seperti itu. Nah, terkhusus buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu satu topik itu apa sih, jadi satu topik itu seperti apa. Jadi satu topik itu misalkan seperti ini, misalkan teman-teman membuat sebuah video tentang memasak ya. Nah, jadi ya teman-teman ketika membuat sebuah video tentang memasak, berfokuslah pada pembuatan video untuk selanjutnya itu tentang memasak ya. Jadi kita berfokus pada satu tema ya, karena tema kita itu seputar masakan-masakan, maka wajib teman-teman membuat untuk seterusnya itu adalah tema konten tentang masakan untuk di Facebook ini. Jadi setelah kita membuat dengan fokus pada satu topik, maka biasanya dari Facebook sendiri ini akan merekomendasikan untuk video kita ya ke penonton-penonton yang mungkin menyukai untuk konten tentang memasak. Jadi video kita itu akan terus direkomendasikan oleh Facebook ya, dengan catatan yang pertama adalah tetap kembali ke peraturan yang pertama, yakni mematuhi kebijakan monetisasi konten untuk di Facebook ya. Yakni adalah ya kita wajib menggunakan konten sendiri. Nah, jika ada yang menyarankan menggunakan musik ya ataupun menyarankan re-upload, nah itu saran dari saya itu lebih baik jangan ya, karena tujuan kita menjadi kreator video ini adalah versinya jangka panjang ya. Jika teman-teman ingin jangka panjang tetap mendapatkan penghasilan dari konten yang kita buat, maka hindarilah hal-hal yang memang tidak diperbolehkan untuk di Facebook ini. Dan sudah banyak juga yang berkomentar ya, itu tentang pelanggaran semua teman-teman. Jadi pelanggaran kebijakan monetisasi semua. Nah, itu biasanya karena kita kurang sabar ya, terus kita coba-coba ikut-ikut re-upload ya, yang mungkin dampaknya adalah ya reputasi akun kita, pelanggaran standar komunitas ya, tiba-tiba akunnya videonya dihapus ya. Jadi itu salah satu hal yang mungkin yang menyebabkan kita juga ujung-ujungnya malas ya menjadi konten kreator. Nah, jadi jika kita inginnya mendapatkan monetisasi ya, saran dari saya adalah berfokus pada konten asli ya. Oke, jadi tujuan kita kan monetisasi nih. Jadi di sini juga ada monetisasi. Di sini ada monetisasi yang sudah aktif ya. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan iklan in-stream ya. Jadi penghasilan juga ini masuknya di bagian pembayaran seperti ini. Nah, di sini ada sedikit penghasilan saya sekitar 15 dolaran. Dan untuk gaji dari Facebook kita masuk ke bagian transaksi seperti ini. Nah, di sini tertera penghasilan saya statusnya sudah dibayar ya, ada 100 dolar. Ya, nah jadi intinya fokus pada satu topik itu akan lebih mudah untuk video kita itu mendapatkan rekomendasi untuk di Facebook ini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud fokus pada satu topik adalah fokus pada satu tema ya, satu tema konten. Misalkan tentang memancing ya, kita wajib membuat video tentang mancing. Dan nanti saya juga akan tunjukkan ya untuk salah satu akun dari fanspage Facebook saya, itu juga akun baru dan juga baru mendapatkan sekitar 2.800 pengikut ya.
Tetapi untuk jangkauan dari videonya itu juga sudah persentasenya hijau seperti ini. Nah, hal apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah memang nggak pakai promosi ya, dan yang kedua adalah karena memang saya menggunakan ataupun berfokus pada satu topik ya. Jadi kalau konten kita itu satu topik, itu akan lebih mudah ya video kita ya, itu direkomendasikan ke orang-orang yang memang menyukai konten kita ya. Jadi memang satu topik itu akan lebih mempercepat pertumbuhan dari perkembangan kita ya untuk menjadi kreator di Facebook ini. Nah, itu untuk tips yang pertama. Oke, dan di sini saya juga akan tunjukkan ya untuk salah satu akun terbaru saya. Jadi ini juga jarang upload, tetapi alhamdulillah untuk persentasenya sudah mulai hijau ya. Dan ini juga karena saya juga berfokus pada satu niche konten ya. Nah, jadi saya akan tunjukkan untuk di akun kedua saya, teman-teman. Oke, di sini saya masuk ke bagian akun baru saya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi di sini nah oke, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi di sini 2.900 pengikut ya. Sedangkan untuk jangkauannya sudah mulai naik di jangkauan 1000, kemudian persentase sudah mulai hijau ya 138%. Teman-teman bisa cek tayangan per detik ini ada 1186 ya. Jadi ini saya bermodalkan fokus pada satu topik ya, ataupun satu tema ya. Jadi kalau fokus pada satu tema ataupun satu topik, nah di sini ada monetisasi ya, ada penghasilan sedikit ya, walaupun masih baru, ini 2,28 dolar ya. Jadi penghasilan dari Facebook ini ya. Jadi berfokus pada satu topik itu lebih mudah untuk video kita itu mendapatkan rekomendasi untuk di Facebook ini. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar di Facebook ini, silahkan cek saja di playlist karena saya sudah pembahasannya sudah banyak sekali ya seputar menjadi konten kreator untuk di Facebook, dari mulai awal dari Facebook profesional maupun halaman fanspage, kemudian gaji dan juga metode pembayaran, itu semua sudah saya bahas ya. Nanti teman-teman bisa cek saya di playlist saya. Dan nanti jika ada pertanyaan ya, teman-teman bisa masuk di kolom komentar ya. Teman-teman bisa berkomentar tentang pertanyaan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Dan saya juga minta maaf ya jika buat teman-teman yang mungkin berkomentar belum sempat saya balas, karena yang berkomentar itu banyak sekali, teman-teman ya. Nah, biasanya karena saya juga ada beberapa kegiatan, nah nanti mungkin kalau saya ada waktu saya akan balas buat komentar buat teman-teman semua ya. Jadi tentang pembahasan Facebook itu sudah saya bahas ya dari awal buat teman-teman yang mungkin belum paham. Kemudian ada kode swipe juga, kode swipe bank juga jangan sampai salah, agar nanti ketika proses pembayaran kita dari gaji dari Facebook ya bisa masuk ya, dan enggak tertunda, teman-teman ya. Itu sudah semua saya bahas di playlist saya, nanti bisa dicek saja di playlist, itu sudah banyak sekali tentang pembahasan Facebook ya, dari mulai kita bangun fanspage, dari kita bangun Facebook profesional, itu sudah saya bahas ya. Jadi seperti itu saja, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.